Ribuan tahun silam, di tanah Bali, berkuasa seorang raja Asura yang sombong dan sakti mandraguna bernama Maya Denawa. Karena kesombongannya, Maya Denawa merasa dirinya adalah Tuhan. Ia melarang seluruh rakyatnya menyembah Yang Widi. Semua tempat pemujaan dihancurkan, ritualitas dihentikan. Bali terperangkap dalam kekosongan spiritual di bawah tirani Asura. Rakyat hidup dalam ketakutan. Mereka diam-diam memanjatkan doa, berharap adanya penyelamatan dari surga. Para dewata di kahyangan juga merasakan penderitaan ini. Mereka berkumpul, mencari cara untuk mengalahkan kejahatan Maya Denawa. Atas permintaan Brahma, Wisnu, dan Shiva, Dewa Indra, penguasa surga dan dewa perang, dipanggil untuk turun tangan. Indra menyetujui misi suci ini. Ia mengumpulkan pasukan dewata, siap berperang demi menegakkan Dharma di bumi Bali. Pasukan langit turun, membawa panji-panji perang. Tujuannya adalah pusat kekuasaan Maya Denawa. Maya Denawa, melalui kesaktiannya, merasakan kehadiran Dewa Indra. Ia mempersiapkan pertahanan penuh ilusi. Bentrokan pertama terjadi. Energi dewata melawan ilmu hitam Asura. Langit bergetar hebat. Maya Denawa menggunakan aji pengeleakan. Ia menciptakan ilusi tak terhitung, membuat pasukan Indra bingung dan tercerai-berai. Maya Denawa sendiri berubah wujud, terkadang menjadi raksasa, terkadang menjadi hewan buas, sulit ditangkap. Indra tidak gentar. Dengan Vajra di tangan, ia menghantam ilusi-ilusi tersebut, mencari wujud asli sang raja. Kekuatan sejati Dewa Indra memaksa Maya Denawa untuk melarikan diri, meninggalkan pasukannya yang kocar-kacir. Untuk menghindari pengejaran, Maya Denawa menggunakan aji menghilang. Ia bergerak dalam wujud tak kasat mata. Di tengah pelariannya, Maya Denawa menciptakan mata air beracun. Siapapun yang meminumnya akan mati seketika. Pasukan dewata yang kelelahan dan kehausan tanpa sengaja meminum air beracun tersebut. Banyak yang tewas. Kepanikan melanda. Pengejaran terhenti. Dewa Indra menyaksikan pasukannya menderita karena sihir Maya Denawa. Indra menyadari ini adalah perangkap spiritual. Ia mengangkat busurnya, memasang panah pusaka sakti. Panah itu melesat ke bumi, menusuk tanah persis di sebelah mata air beracun. Seketika, air murni menyembur keluar. Air suci ini, yang kemudian dikenal sebagai Tirta Empul, mampu menawar racun Maya Denawa. Prajurit dewata pulih. Tempat ini menjadi saksi keajaiban dan ditetapkan sebagai Pura Tirta Empul, tempat permandian suci Bali hingga hari ini. Mengetahui rencana racunnya gagal, Maya Denawa semakin panik. Pengejaran Indra dilanjutkan dengan kecepatan penuh. Dalam pelariannya, Maya Denawa berlari kencang tanpa terlihat. Jejak kakinya yang besar dan dalam terukir di tanah. Daerah di mana jejak kakinya terlihat jelas, kini dikenal sebagai Tampak Siring, yang berarti jejak miring. Maya Denawa berusaha mengelabui Indra. Ia berubah menjadi seekor burung siau, terbang cepat ke arah utara. Indra memiliki penglihatan ilahi. Ia tahu bahwa burung itu hanyalah penyamaran dari Raja Asura yang pengecut. Tanpa ragu, Indra melepaskan panahnya. Panah itu menembus sayap burung siau. Maya Denawa terpaksa kembali ke wujud aslinya, jatuh terperosok ke dalam lembah di antara perbukitan. Terpojok dan terluka, Maya Denawa mencoba bangkit, siap menghadapi musuhnya dalam pertempuran hidup atau mati. Dewa Indra mendarat di hadapannya. Tidak ada lagi ilusi, hanya pertarungan frontal antara Dharma dan Adharma. Indra mengangkat vajranya. Sebuah energi petir besar dilepaskan, menghantam dada Maya Denawa. Maya Denawa ambruk, tubuh raksasanya jatuh, menciptakan gema yang mengguncang seluruh pulau. Dari luka fatal sang Asura, darah hitam pekat mengalir deras, membanjiri lembah tempat ia jatuh. Darah itu terus mengalir, semakin lama semakin besar, membentuk sungai yang panjang dan berkelok-kelok. Sungai inilah yang kemudian dikenal sebagai Sungai Petanu.
Nama ini berasal dari peta yang berarti luka dan nawa dari Maya Denawa. Namun di saat-saat terakhirnya, Maya Denawa bersumpah, ia mengucapkan kutukan pada tanah dan airnya. Ia bersumpah siapapun yang berani menggunakan air dari sungai ini untuk irigasi sawah akan menderita. Hasil panen akan diganggu oleh hama dan penyakit tak tersembuhkan, terutama warang, sebagai wujud balas dendamnya. Meskipun kutukan terucap, Dewa Indra telah berhasil menggembalikan Dharma. Raja tirani telah tiada. Indra kemudian memerintahkan rakyat Bali untuk selalu mengingat kisah ini sebagai peringatan akan kesombongan dan tirani. Oleh karena kutukan itu, hingga kini masyarakat Bali menghormati Sungai Petanu dan airnya dihindari untuk irigasi utama. Sungai Petanu diperlakukan sebagai tempat keramat, sebagai pengingat abadi akan pertempuran suci ini. Beberapa versi legenda menyebutkan bahwa Maya Denawa tidak mati, melainkan bersembunyi di Pura Batur. Namun, inti ceritanya tetap sama. Maya Denawa adalah simbol keangkuhan yang harus dihancurkan oleh kebenaran. Kisah ini tertanam kuat dalam tradisi lisan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas spiritual Bali. Kemenangan Dewa Indra atas Maya Denawa dirayakan sebagai Hari Raya Galungan yang melambangkan kemenangan Dharma atas Adharma. Sungai Petanu, Tirta Empul, dan Tampak Siring adalah monumen geografis dari perjuangan kosmik yang membentuk Bali. Kisah tentang darah raksasa yang mengalir menjadi sungai, terus mengalir, mengingatkan kita pada kutukan terakhir Maya Denawa. Inilah legenda Sungai Petanu, sungai yang lahir dari darah seorang raja tirani, yang menentang para dewa.